Guys, ada kabar buruk nih guys. Dari negara yang paling terkenal dan salah satu tujuan favorit wisatawan Indonesia yang namanya Jepang, hari ini resmi dinyatakan jatuh ke dalam resesi. Nah, katanya hal ini ya, ini sebabnya karena pertumbuhan PDB mereka itu jauh di bawah standar yang seharusnya di tahun 2023 ini. Dan teman-teman, kalau lihat kabar ini, menurut kalian ini kabar baik nggak sih? Kompetitor kita berkurang nih, satu, Jepang tewas. Menurut kalian ini kabar baik atau tidak? Atau jangan-jangan ini kabar buruk bagi perekonomian Asia Tenggara dan Indonesia? Jangan-jangan kita ini tergantung loh sama Jepang. Kalau lu penasaran bagaimana sih dampak resesi ekonomi di Jepang akan mempengaruhi dunia bisnis di tanah air, jangan di skip video ini. So let's check this out. So teman-teman, ini kabar dari sebuah negara yang dulu dikenal sebagai macan Asia, negara paling maju, paling canggih di Asia yang namanya Jepang, itu udah resmi resesi ekonomi nih. Dan teman-teman tahu nggak, suka nggak suka, globalisasi itu nyata. Walaupun kita berkompetisi ya, kita berkompetisi dengan Malaysia, kita berkompetisi dengan Singapura, kita berkompetisi dengan Thailand, Vietnam, termasuk Jepang. Tapi suka nggak suka, negara kita itu saling berhubungan. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, ngapain kita pusingin Jepang ekonominya resesi apa urusannya sama Indonesia? Nggak ada hubungannya. Itu salah. Jadi teman-teman kalau investor ya, itu harus punya pikiran kritis. Dan harus paham bahwa dunia ini tidak bulat. Jadi memang benar tuh kaum bumi datar tuh. Bumi ini nggak bulat guys, bumi ini flat. Kenapa? Karena ada suatu kejadian di terusan Suez, dampaknya bisa ke Indonesia. Ada suatu kejadian di kutub utara, es mencair, kejadiannya bisa berdampak ke Indonesia. Ada bom meledak di Indonesia, dampaknya itu bisa sampai ke dunia. Jadi ini sebuah fenomena ya, dengan namanya modernisasi, itu udah nggak lagi ya kalau cuma kejadiannya di Hawaii, cuma orang Hawaii yang merasakan dampaknya, enggak. Tapi ini namanya globalisasi. Nah, suka nggak suka, ini masuk ke dunia ekonomi dan khusus untuk di Jepang, ternyata dampaknya itu sangat besar loh buat Asia Tenggara. Nah, ini kita mau bahas nih, ini sangat vital, karena banyak informasi di luar sana juga yang salah kaprah. Yang bilang bahwa, ya ini kabar baik, berarti kompetitor Indonesia berkurang satu nih, bangkrut si Jepang. Enggak guys, lu salah perhitungan kalau begitu. Kenapa? Karena kamu tahu nggak, ternyata itu Jepang salah satu negara yang sangat berpengaruh dalam perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Kenapa? Di Asia Tenggara itu negara terkenal sebagai hub bisnis, itu negara Singapura. Ada begitu banyak penerbangan yang transit di Changi, jauh lebih banyak dibanding yang ke Soekarno-Hatta. Itu satu, dari sisi penerbangan udara. Kedua, dari segi perdagangan dunia. Jauh lebih banyak kapal-kapal dagang, kontainer, and tanker yang transit di Singapura dibandingkan di Indonesia. Itu sudah lagi yang kedua. Dan yang ketiga, jasa. Kita ngomong jasa hukum, jasa ekonomi, jasa kantor investasi. Yang terbesar di Asia itu bukan Jakarta, guys. Yang terbesar di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Orang kalau mau invest ke Thailand, duitnya mampir dulu di Singapura. Karena negaranya lebih stabil. Orang mau invest di Indonesia, duitnya mampir dulu di Singapura. Kenapa? Karena regulasinya jelas, penegakan hukumnya jelas, pengadilannya jelas, sistemnya jelas. Jadi mereka sudah menjadi hub terhadap dunia bisnis. Itulah Singapura. Itu pusat bisnis Asia Tenggara ada di Singapura. Negara sekecil itu, bayangkan. Dan sekarang Jepang, ternyata suka tidak suka, hub bisnis perdagangan besar di dunia yang ada di Asia, ternyata selain Singapura, itu ada Jepang. Jadi Jepang ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan yang ada di Asia Tenggara. Apa buktinya? Pertanyaan bagus. Kita punya bukti bahwa Jepang itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan khususnya Asia. Kenapa? Karena ternyata ekonomi Jepang itu masuk 5 besar dunia loh. Kamu tahu nggak? Ekonomi terbesar di dunia nomor 1 itu siapa? Amerika Serikat. Kedua ada Cina. Ketiga ada Jepang. Keempat ada Jerman. Kelima ada India. Baru kemudian setelahnya ada Inggris, Prancis, dan Kanada. Tapi dari sini kita udah bisa bilang bahwa ternyata perekonomian Jepang itu hebat ya. Dia masuk 3 besar dunia loh. Amerika, Cina, dan Jepang. So, kalau ditanya negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan pendapatan domestik bruto atau PDB, ternyata Jepang termasuk top 3 nih. Nah, lalu yang kedua kita ngomong bisnis otomotif. Jadi bisnis otomotif itu salah satu bisnis yang paling seksi karena bisnis yang paling cuan dan paling besar di dunia. Nah, top 5
Di dalam bisnis otomotif itu, perusahaan dari nilai market capitalization, valuasi sebuah perusahaan otomotif, paling besar itu Tesla dari Amerika Serikat. Nah, nomor 2 siapa? Nomor 2 itu Toyota. Nomor 3 itu ada Porsche, nomor 4 ada BYD, nomor 5 ada Mercedes-Benz. Jadi top 5 itu ada 2 brand Jerman, Porsche sama Mercy, ada 1 brand Cina, ada 1 brand Jepang, dan 1 brand Amerika. Jadi kalau kita lihat ini hampir mirip nih. Dengan PDB tadi kita bilang, peringkat 1 Amerika, PDB, mobil, peringkat 1 Amerika juga, Tesla. Peringkat 2 ekonomi ada Cina, peringkat 2 di bisnis otomotif ada Jepang. Cinanya di peringkat berapa? Cinanya di peringkat 4, BYD tadi kan. Nah, peringkat 3 ekonomi itu ada Jepang, di mobil, Jepangnya ada juga, ternyata di peringkat 2. Jadi ini saling berhubungan nih. Suka nggak suka, bisnis otomotif itu bisnis besar loh. Dan saling berhubungan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto sebuah negara. Nah, itulah kenapa banyak negara itu sampai mengerahkan ya tenaga intelijennya, mata-matanya ke negara-negara lain buat merusak, menghancurkan negara-negara lain, supaya bisnis otomotif di negaranya sendiri bisa jalan. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau di Indonesia sekarang per hari ini udah banyak nih mata-mata yang berkeliaran nih. Dari Jerman, dari Cina, dan dari Jepang. Termasuk juga dari Amerika. Gunanya apa? Ya, berhubungan dengan ekspansi bisnis mobil itu sendiri. Jadi jangan dianggap remeh ya bisnis mobil dan turunannya. Nah yang ketiga ini bukti bahwa Jepang itu sangat berdampak ya terhadap perekonomian Indonesia. Kalian tahu nggak hobi negara Indonesia itu apa? Hobi negara Indonesia itu bukan bercocok tanam guys. Hobi negara Indonesia itu ngutang. Nah, lu tahu pemberi utang terbesar di negara ini, nomor 1 itu siapa? Coba lu tebak. Amerika, Cina, salah. Seperti di layar kaca kamu bisa lihat, pemberi utang terbesar di negara Indonesia adalah Jepang. Jepang sudah memberikan 7,9 miliar dolar ya per Oktober 2023. Nah, dia ngutangin kita 7,9 miliar dolar nih. Jerman itu peringkat 2 dengan 3,9 miliar dolar. Kemudian disusul Prancis 2,65 miliar dolar, peringkat 4 Cina di 1,37 miliar dolar, dan peringkat 5 Australia 1,06 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman kalau lihat dari segi utang kan biasanya ya orang bilang orang kalau punya banyak utang itu nyawanya ada di kreditor tuh. Jadi kalau di sini lu bisa lihat, oh nyawanya Indonesia bayar bunganya kan namanya utang pakai bunga ya. Ya udah jelas banyak lari ke Jepang. Jadi kalau ditanya Indonesia bergantung atau tidak dengan Jepang, ya tentu saja sangat bergantung. Kenapa? Karena banyak banget orang Indonesia, bisnis Indonesia, perusahaan Indonesia, pemerintah Indonesia utangnya itu ke negara Jepang, peringkat 1 loh di Indonesia. Dan saking besarnya ya utang Indonesia ke Jepang itu, kalau lu lihat ini utangnya si Cina, utangnya Australia, utangnya Singapura, itu kalau digabungin pun jadi satu, masih lebih banyak utang Indonesia ke Jepang tuh dibanding utang Indonesia ke negara-negara itu. Termasuk ke Singapura, ternyata nggak sebesar itu loh. Kenapa? Karena ternyata utang Indonesia ke negara Singapura itu cuma sekitar 670 juta dolar. Jadi ya nggak gede-gede banget. Ternyata lebih bergantung Indonesia kepada negara Jepang loh dibanding negara Singapura. Nah guys, sebelum kita lanjut ke alasan keempat dan kelima, kita stop dulu nih. Kayak udah kebanyakan ya, 3 aja ya. Kita harus bahas nih, kenapa sih sebetulnya perekonomian Jepang itu resesi? Ya alasan paling utama, kenapa? Karena daya beli masyarakat itu berkurang di Jepang. Inflasi itu lagi tinggi di Jepang. Orang pada bingung sekarang beli barang di Jepang itu pada mahal-mahal, naik tinggi. Ini mengakibatkan apa? Belanja konsumen, belanja swasta itu berkurang. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Mereka juga udah mengurangi belanjanya mereka tuh. Jadi jangan kaget. Itu akan berdampak kepada negara-negara yang hobinya, bisnisnya adalah jualan barang dan jasa ke negara Jepang. Kenapa berdampak itu? Ya ketika ekonomi Jepang jatuh, sudah pasti nih perusahaan-perusahaan Jepang semakin sedikit impor bahan-bahan baku dari luar negeri. Oke, berarti di sini kita harus bahas nih. Kalau Indonesia berdampak, berarti kita harus cek sebetulnya produk apa yang diimpor Jepang dari Indonesia. Bener nggak? So, alasan keempat, kita cek. Teman-teman tahu nggak? Negara tujuan ekspor non-migas, minyak dan gas dari Indonesia ya. Jadi semua barang yang bukan minyak dan gas tuh, itu jadi semuanya nyampur tuh. Ada yang jual baju lah, jual sepatu lah, jual tas lah, dompet kulit lah, apa segala macam. Semua yang non-migas. Paling besar kemana? Ternyata Jepang itu masuk top 5 juga guys. Tujuan ekspor Indonesia yang non-migas. Kamu bisa lihat di layar kaca ya. Peringkat 1 itu ada Tiongkok tuh, nilainya di atas 4 billion dollar. Kedua ada Amerika Serikat. Di atas 2 billion dollar, ada India, dan kemudian ada Jepang. Nah, jadi teman-teman, dari layar kaca kamu bisa lihat ya,
ternyata Jepang itu salah satu negara dengan tujuan ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Jadi kalau seandainya Jepang resesi, menurut kamu dia bakal makin banyak order barang-barang non-migas atau makin sedikit nih order barang-barang non-migas dari Indonesia? Nah, by the way ya, barang-barang non-migas itu yang banyak masuk ke Jepang. Memang ada beberapa produk fashion itu ada yang produksinya di Indonesia, kemudian diekspor ke Jepang, lu udah tahu. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, ada dua barang yang utama. Yang pertama bahan bakar mineral dengan kode HS27, dan barang yang kedua nih non-migas paling banyak kita ekspor ke Jepang, itu adalah barang dengan kode HS26, alias biji logam dan abu. Jadi teman-teman kita bisa lihat ternyata orang Indonesia kalau ekspor itu salah satu tujuan favoritnya ke Jepang. So hati-hati ya. So alasan kelima guys, kita masuk ke alasan kelima, ini alasan favorit nih sebetulnya. Kenapa? Karena ini berdampak nih dengan Crazy Rich Kalimantan. Jepang dan Indonesia itu sangat dekat nih dalam hubungan ekonomi dan saling berdampak satu sama lain. Adalah alasan kelima ini hubungannya dengan sektor komoditas batu bara. Ya, tebakan kamu betul. Faktanya apa? Teman-teman tahu nggak sih, batu bara Indonesia itu laku di luar negeri di mana-mana. Karena apa? Harganya murah dan melimpah ruah. Nah, negara yang paling demen nih, paling doyan belanja batu bara dari Indonesia, peringkat satu itu ada Cina. Peringkat kedua itu ada India. Peringkat ketiga ada Filipina. Nah, peringkat empatnya, ini tuker-tukeran nih guys. Kadang-kadang Korea Selatan impornya gede, Malaysia atau Jepang. Nah, mereka ini saling tuker-tukeran. But dari sini kita bisa tahu bahwa, oh ternyata orang Jepang salah satu negara ya yang banyak impor batu bara dari Indonesia. Cuman agak beda sebetulnya kalau teman-teman mau ngomongin batu bara. Karena apa? Batu bara yang orang Indonesia kirim ke Cina dengan batu bara yang kita kirim ke Jepang itu beda loh speknya. Teman-teman boleh komen nggak? Buat kalian yang ada di bisnis batu bara, apa sih bedanya batu bara orang Indonesia yang dikirim ke Jepang dengan ke Cina? Kenapa beda? Tolong dong jangan lupa komen di bawah ini supaya kita bisa tahu tuh apa perbedaan batu bara dan ada jenis-jenis apa aja sih batu bara. Jangan-jangan kayak pohon pisang, jenisnya ada banyak, ada Cavendish, ada Ambon, ada Raja, Tanduk, dan lain sebagainya. So teman-teman dari sini kita bisa bilang ya, kalau ada orang yang bilang kalau resesi ekonomi di Jepang itu nggak berdampak terhadap Indonesia, menurut gua itu tidak betul. Karena ada 5 alasan yang begitu dekat dan membuktikan betapa besar pengaruhnya sebetulnya perekonomian Jepang bukan hanya terhadap dunia ya, tapi terhadap Asia Tenggara dan Indonesia. Dan teman-teman tahu nggak sih sebetulnya, ya karena jumlahnya kecil sih, tapi sebetulnya berdampak ya, karena ini banyak UMKM di sini. Nah ini hubungannya sama UMKM nih. Dan kalian harus lebih waspada sekarang. Karena apa? Ada komoditas lain sebetulnya yang Jepang tuh sering banget beli dari Indonesia. Salah satunya yang pertama dan paling ngetren kemarin berhubungan dengan baterai listrik itu ada hubungannya dengan nikel. Jadi Jepang itu salah satu importir nikel loh yang paling besar dari Indonesia. Kita ekspor ke sana di atas 1,2 miliar dolar lah. Lalu selain nikel itu ada perhiasan. Nah orang Jepang itu seneng banget beli perhiasan-perhiasan made in Indonesia karena desainnya bagus. Salah satu bentuk kerajinan silver, emas dari Indonesia itu semua bagus-bagus. Dan orang Jepang itu suka. Nilai ekspor kita itu sekitar 1,2 billion dolar juga. Nah yang ketiga adalah ekspor barang-barang yang berhubungan dengan perkayuan atau furniture. Ekspor apa ya? Kusen, pintu, tempat tidur, buffet, lemari, meja, dan lain sebagainya berhubungan dengan kayu. Ya ternyata Jepang itu banyak impor dari Indonesia. Nilainya juga di atas 1 billion dollar. Lalu selanjutnya apa ya? Bisnis yang kecil-kecil seperti karet itu akan terdampak. Kenapa? Karena ekspor kita juga di sana ya lebih dari 1 billion dollar. Setelah karet itu ada berhubungan dengan perikanan. Nilainya 500 juta dolar. Nah dari sini teman-teman bisa lihat, oh banyak banget ya sebetulnya produk Indonesia yang masuk ke sana. Kalau seandainya ekonomi di Jepang drop, ya lu jangan kaget. Di komoditas-komoditas yang kita sebut tadi itu harus siap-siap mengalami penurunan order dari Jepang. Lu bisa buktikan sendiri lah. Nanti dalam beberapa bulan ke depan dampaknya akan mulai terasa ke Indonesia. Dan gue yakin ya teman-teman pasti sebagian besar dari yang kita sebutin sana udah berasa tuh dampaknya. Utamanya apa tadi? Yang kecil-kecilnya aja dulu. Apa tadi? Ada kayu, ada karet, ada perhiasan, ada perikanan. Merasa nggak, teman-teman? Ternyata pembeli dari Jepang itu berkurang. Terbukti atau tidak? Jangan-jangan kamu ada yang tambah cuan lagi. Bagus dong kalau gitu. So, teman-teman, semoga video yang kita bikin ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya, komen di bawah ini, menurut kamu komoditas apa? Dan yang paling penting, emiten apa yang akan terdampak dengan krisis ekonomi resesi ini yang terjadi di Jepang? Jangan lupa like, share, and comment video ini ya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.